teman gue ini nih itu datang bang. Akhirnya pas mereka datang, gue cerita di situ sama abang-abang gue, sama temen gue ini nih yang jaga, karena kan dia kalau pagi kan jaga berdua bang, gitu. Gue cerita, gue bukannya disemangatin malah diketawain bang sama mereka berdua. Dia kayak ngeledek lah gitu ya kan. Udah ada itu mah cuma halusinasi lu. Apaan halusinasi, orang gue sampai pincang bang, berarti kan bolok lu. Gue gituin kan. Udah akhirnya gue situ, udah yuk ke atas temenin gue buangin sampah. Akhirnya gue berdua nih sama temen gue nih yang orang Jawa ini, karena abang-abang gue nungguin bawah. Gue ambil sampah, terus gue nyapu, gue pulang bang. Di pulang gue nggak bisa tidur bang. Gue nyampe kamar nggak bisa tidur. Gue langsung kepikiran ngebayangin muka sosok kuntilanak itu bang. Bener-bener itu kelihatan jelas banget bang. Itu mukanya hitam bang, mukanya hitam semua. Dan pas mau ngedeket itu bang, gue sempet nyium aroma bau nggak enak banget bang. Ya akhirnya gue ngebayangin terus, ya akhirnya kan duhur bang. Gue ambil wudhu, gue sholat dah biar gue agak tenang dikit nih bang. Karena gue masih kebayang-bayang sama mukanya si kuntilanak ini bang, bener-bener nggak bisa hilang gitu loh. Akhirnya gue wudhu, gue ambil sholat, gue makan, alhamdulillah gue bisa tidur bang gitu. Gue bisa tidur, karena kan gue malam harus kerja lagi. Akhirnya gue tidur, nah gue bangun nih bang, gue bangun sebelum maghrib, gue udah bangun. Gue bangun, gue makan. Ternyata di situ pikiran gue langsung, aduh malam ada lagi kan nih ya, yang kayak gitu lagi gue langsung berpikiran gitu bang, bismillah aja deh ya kan. Gue nggak ganggu kok, niat gue nyari kerja, niat gue nyari duit di situ kerja ya kan. Ya udahlah akhirnya, udah jam 9 kurang gue datang ke kosan bang, tempat kerja gue itu ya kan. Dan abang-abang gue, masuk lah, gue nggak masuk siapa yang jaga, gue gituin bang. Ya udah akhirnya kata abang-abang gue, gila yuk jaga dia sama gue gitu loh. Maksudnya lu mau nonstop? Kagak, maksudnya gue temenin aja sampai jam berapa kayak gitu ya kan. Gak apa-apa. Ya udah, malam itu nggak ada kejadian apa-apa tuh bang, alhamdulillah ya kan. Karena gue juga ditemenin dan posisinya juga rame bang, banyak teman-teman gue yang nongkrong di situ gitu loh. Nah akhirnya udahlah, nggak ada kejadian apa-apa malam itu. Nggak lama kemudian kan Jakarta sempet lockdown tuh bang ya. Itu semua sepi semua tuh bang di situ, termasuk tempat hiburan malam yang di sekitar itu bang. Sepi, lockdown, nggak ada aktivitas sama sekali ya kan. Dan para penghuni kosan ini satu-satu pada mutusin pulang kampung bang, karena mereka nggak ada kegiatan apa-apa bang. Maksudnya mau kerja juga nggak bisa ya kan. Akhirnya sepi, pada pulang kampung. Kesisa cuman 2 orang bang. Kenapa nggak pulang? Karena dia masih kerja, maksudnya kantornya perusahaan ini masih buat mutusin kerja bang. Nah akhirnya udahlah, gue masih kayak ya udahlah, mau lockdown mau gimana lagi bang ya kan. Udah maksudnya pandemi gitu, kita mau bisa berbuat apa. Nah akhirnya pas lockdown kayak gitu, nggak lama PSBB nih bang. Kan akhirnya lockdown tuh sepi banget nih bang, karena terus PSBB nih. Nah PSBB itu belum benar-benar masih sepi juga bang di kosan gue, karena PSBB kan tempat hiburan malam belum buka bang, belum buka. Tapi udah ada sebagian penghuni kosan yang balik bang, itu pun nggak banyak. Dihitung-hitung cuman 1, 2, 7 kamar bang yang keisi. Dan ada kejadian lagi nih bang, pas selama COVID-19 itu. Salah satu penghuni kosan yang gue jaga itu terkena COVID bang, dan akhirnya beliau itu meninggal. Itu cowok bang, bukan cewek. Kalau kali ini cowok. Wah di situ gue langsung nambah kayak, aduh kejadian lagi meninggal. Berarti kan udah 3 orang nih bang yang meninggal nih di tempat yang gue jaga nih, yang 2 overdosis, yang 1 COVID. Meninggal, datang lagi lah pihak kepolisian, diotopsi lagi. Karena kan ini meninggalnya COVID, jadi yang datang itu kayak pihak kepolisian cuman pakai APD lengkap bang gitu loh. Nggak telanjang lah, maksudnya nggak pakai apa-apa, maksudnya nggak pakai seragam tapi pakai APD gitu. Dibawa jenazahnya ke rumah sakit. Akhirnya bertiga ini nih, gue, abang-abangan gue sama temen gue yang orang Jawa ini nggak boleh kemana-mana bang. Bahkan untuk pulang aja nggak boleh bang. Padahal rumah gue jaraknya nggak jauh dari situ bang, bener-bener deket gitu loh. Gue nggak boleh pulang, gue di situ, dan penghuni kosan semuanya dibawa ke Wisma Atlet bang. Itu bener-bener, itu gue bertiga doang bang di gedung itu, kagak ada siapa-siapa lagi. Buset, itu keadaannya sepi banget bang. Akhirnya otomatis kan sepi begitu, lampu semua gue matiin bang, ya kan, maksudnya sepi lah gitu, hawanya beda gitu, karena apalagi udah 3 orang nih bang yang meninggal. Dan suatu ketika ada kejadian lagi bang, dan itu pun kejadian lagi dialamin sama gue bang, di lantai 3 lagi bang, di 305 itu, di kamar bekas almarhumah. Itu pintunya kebuka bang, kayak dibanting bang. Karena kenapa gue bisa bilang itu, gue ngeliat dari lantai 2, posisi itu jam 10 malam bang. Itu gue lagi ngecek sendirian ke atas. Kalau gue mau hapusan, itu gue selalu ngecek ke atas gitu loh. Ya kan gue mau hapusan nih bang sama teman gue untuk jaga gitu loh ya kan. Gue ngecekin dulu nih dari lantai 1 sampai lantai 5 gitu. Gue ngecek, pas gue ke lantai 2, itu kamar 305 itu bang. Itu kebuka. Pas gue lihat itu udah kebuka bang, tahu-tahu itu pintunya kebanting bang, nutup sendiri. Jeder. Itu gue bengong bang, gue langsung turun ke bawah. Yang anehnya bang, di bawah ada teman gue yang orang Jawa itu nggak denger bang, nggak denger sama sekali. Gue puter CCTV, di CCTV itu nggak ada kejadian bang. Gue bingung, makin bingung lah, kok
gue puter CCTV nggak begitu, tapi gue ngeliat kenyataannya begitu bang. Itu pas gue lihat pintu kebuka, tau kebanting sendiri bang. Gue barat argumen lagi nih, udahlah gue nggak mau ngecek ke atas, gue bilang ya kan, gue mau tidur aja. Akhirnya gue tidur tuh, disediain tempat sama bos gue, kamar. Itu pun kamarnya udah barang kayak sama gudang bang, udah barang sama gudang itu. Banyak perabotan kosan kayak limut atau spray segala macem, guling, bantal kayak gitu bang, banyak kardus lah. Akhirnya gue tidur, ada abang-abangan gue di depan sama yang orang Jawa itu bang. Gue tidur, gue masuk, gue mainin handphone gitu. Gue nggak mikirin yang itu lagi lah, gue bilang ya udahlah. Pas jam 12 malam bang, gue mau tidur, itu kardus yang perabotan kosan itu tiba-tiba jatuh bang, kedebuk. Pas jatuhnya di depan muka gue, padahal itu kamar ibaratnya ya nggak ada kipas angin bang, pakai AC gitu loh, pakai AC nggak ada kipas angin, tapi tato jatuh bang. Padahal itu kardus juga berat bang, namanya kayak spray penuh di situ kan, gitu loh. Nggak mungkin juga kalau kena angin cuma kipas angin gitu loh. Selama ini nggak pernah kejadian kayak begitu, baru kali itu doang gitu loh. Jadi pas jatuh buk, gue langsung bangun, kira gue udah nggak berpikir apa-apa, langsung ya gue beresin lagi, gue naikin ke atas lagi, gue tidur. Terus akhirnya gue kebangun di jam 3 malam bang. Gue kebangun itu gue juga nggak tahu sih gitu loh, tato gue melek, gue ngeliat handphone itu jam 3 malam. Di samping gue bang, itu kayak ada sosok tinggi gede berdiri, itu badannya berbulu semua bang, gede banget bang. Ini kasur gue tingginya segini nih bang. Nah itu langit-langitnya itu tinggi banget bang, kamar gue itu sampai segitu bang, mentok ke atas. Itu karena gue bisa ngeliat itu lampu maksudnya nggak redup-redup banget lah bang, gue ada lampu tidur gitu loh, gue bisa ngeliat gitu. Akhirnya gue cuman bisa, Allah, cuman diam, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue mau manggil teman gue sama abang-abang gue juga nggak bisa. Akhirnya gue cuma bisa istighfar. Nggak lama gue merem, gue kayak orang kerep-repan bang, ngap banget, itu bener-bener ngap. Akhirnya gue cuma bisa baca Al-Fatihah, yang bisa gue baca ayat kursi. Akhirnya perlahan berat itu hilang bang, hilang dengan sendirinya. Gue langsung keringetan, baru gue mau keluar bang ke depan. Baru aja nih gue mau keluar nih ke depan nih, itu di depan ternyata teman gue yang orang Jawa itu mengalami kerasukan bang. Dia udah ngamuk-ngamuk bang di depan. Pas gue buka pintu, dia udah ngamuk-ngamuk. Abang-abangan gue udah teriak manggil gue, dede. Dan teriaknya dia bilang, bersihkan tempat ini. Dia bilang kayak gitu bang. Nah akhirnya gue berdua bingung nih bang, mau ngapain gitu ya kan. Gue nelponin teman gue, nggak ada yang ngangkat karena kan udah tengah malam bang. Posisi kan masih sepi banget gitu loh. Akhirnya ya udahlah, gue pasrah ya kan, mau gimana. Gue juga nggak bisa ngapa-ngapain, gue bisa cuman baca yang sebisa gue gitu loh. Tapi dia malah kayak nambah beringas gitu bang. Akhirnya kecapean kali ya, dia akhirnya sadar sendiri gitu bang. Akhirnya pingsan lagi. Terus akhirnya teman gue sadar gitu, dan dia tanya gue kenapa, katanya, nggak apa-apa, lu kecapean, lu istirahat aja, gue bilang gitu kan. Nah udah dong, akhirnya dia tidur nih, gue yang jaga bang. Akhirnya gue yang jaga, dia tidur nih. Dia tidur pun kagak di kamar bang, gue suruh deket operator, karena di bawah operator itu cukup luas lah gitu bang, bisa buat untuk tidur satu orang gitu. Mulai besokannya mulai ada yang datang nih bang, penghuni kosan 2 orang gitu. Maksudnya dia juga datang diam-diam, karena dia menurut dia di kampung gue ngapain gitu, gue butuh duit, kata dia begitu bang. Cewek nih 2 orang kan. Ya udahlah, itu sana masuk. Posisi itu cewek, yang satu di lantai 2, yang satu di lantai 4 bang, yang 2 orang cewek ini. Ya udah, akhirnya dia masuk kamar. Malamnya dia ngalamin pintu kamar yang di lantai 4, penghuni kosan ini yang baru datang bang, itu ada yang ngetok-ngetok bang. Ngetok-ngetoknya kayak orang, kalau kita bertamu sopan kan tek-tek assalamualaikum gitu. Ini mah enggak bang, kayak orang ngamuk gimana sih bang, duk gitu 3 kali. Sama dia nggak dibukain bang, didiemin aja gitu. Dia malah WA saya, deh ini siapa yang ngetok-ngetok kamar gue? Nggak ada orang kak yang masuk, gue gitu kan. Nggak ada orang kok yang tamu yang masuk. Ini gue sendirian nih di depan gitu. Posisinya emang gue sendirian gitu depan. Gue sendirian. Lainnya ada ngetok-ngetok. Waduh. Yaudah kalau tidur aja deh. Gue juga takut bang. Maksudnya gue mau sosok berani, gue juga ngeri ya kan. Yaudah lu tidur aja kak. Gue takut deh. Ya terus mau gimana? Gue juga takut ya kan. Yaudah deh. Gue teleponan aja deh sama cowok gue deh. Yaudah kak. Akhirnya dia teleponan tuh sama cowoknya kali ya, teleponan. Gak lama kemudian dari kamar tersebut teriak bang si kakak itu, tolong dede, tolong. Gue dari bawah bang, lari langsung bang ke atas. Gue ketok-ketok, dia langsung kayak orang ketakutan bang. Bener-bener itu kasurnya berantakan bang. Gue buka, ayam, lu kenapa? Gitu. Tuh dede, itu cuman ngomong itu dong. Itu deh, itu. Apaan? Gue nengok sekitar nggak ada apa-apa bang. Cuman dia bilang itu deh, itu. Gue nengok kagak ada apa-apa. Dia bilang itu di belakang lu. Itu posisi lampu masih pakai lampu tidur tuh bang. Karena kan gue buka, gue langsung masuk, gue langsung bilang, lu kenapa? Itu deh, itu. Nah di belakang lu. Akhirnya gue nyalain lampu, jebret, gue nengok kagak ada apa-apa. Gue bilang, ada apaan sih? Taruh. Yaudah, dia tenangin diri dulu deh, yaudah, dia tenangin deh. Gue ambil minum kan di kulkasnya. Gue ambil minum, dia tenangin. Dek, kok begini banget ya, kata dia. Emang kenapa sih?
Pertama ada yang ngetok-ngetok gue tadi ke orang ngamuk, terus gue tanya lu, tapi nggak ada orang masuk. Gue tanya teman-teman gue juga pun nggak ada yang datang deh. Kalaupun pada datang mereka pasti WA gue dulu gitu, maksudnya nanya gue dulu gitu. Kan posisi teman-teman gue juga di kampung deh. Pas gue habis selesai teleponan deh sama cowok gue kan posisi udah ngantuk ya, teleponan gue udah hampir 2 jam lebih deh, itu posisi udah bener-bener tengah malam bang gitu, jam setengah 2 gitu. Itu gue ngeliat sosok kuntilanak deh, mukanya mirip banget sama Tete Mawar. Itu tepatnya deket pintu. Ah serius lu? Iya. Terus makanya gue langsung minta tolong lah. Terus ini lu berantakan kenapa? Ya gue takut lah deh katanya. Orang dia langsung kayak mau ngedeketin gue langsung gue lempar-lemparin itu guling, bantal, spray gue copot-copotin. Tete udah meninggal, jangan gangguin aku, tolong dede gitu. Tete udah meninggal, jangan gangguin aku. Nah pas lu ketok-ketok deh, si Tete itu langsung hilang. Tapi nggak lama dia nongol ada di belakang lu. Makanya gue nunduk-nunduk itu deh di belakang lu, gue merinding. Di belakang lu deh. Lah orang kagak ada apa-apa teh. Nah pas lu nyalain lampu itu hilang deh. Gue mau nanya deh, selama ini nggak ada penghuninya, ada kejadian apa sih kata dia gitu. Ya gue nggak mau cerita, nggak ada kejadian apa-apa, orang aman-aman aja. Gitu loh, orang aman-aman aja. Lah ini kok gue baru datang udah jangan kayak lu kecapean kali kak gitu. Lu kan baru datang udah gitu, lu mungkin banyak pikiran nih, maksudnya ya, lu kan butuh pekerjaan, butuh uang gitu. Iya juga deh. Iya. Yaudah lu besok minta temen cowok lu aja. Cowok gue lagi di luar kota, dia nggak bisa kemana-mana, lagi di Surabaya bang cowoknya. Dia nggak bisa kemana-mana. Iya juga. Terus mau gimana deh? Ya udah kalau tidur lah, orang ini masih malam, gue kagak berani. Ya udah kamu dibawa deh, gue gituin bang. Yaudah dibawa, akhirnya dibawa tuh bang sama gue sampai pagi, kagak jadi tidur nemenin gue. Akhirnya gue ada temennya juga sih gitu. Nah setelah itu udah pagi nih bang. Nah besokan harinya nih bang, ini puncaknya nih bang. Besokan harinya jam setengah 12 itu si Teteh yang kemarin nemenin gue sama yang satu lagi datang ini nih di lantai 2. Itu mereka dua-dua teriak lagi minta tolong bang. Gue posisi alhamdulillahnya di situ posisi gue nggak sendiri bang. Gue lagi sama abang-abangan gue. Karena yang orang Jawa ini teman gue orang Jawa udah tidur gitu. Gue nggak tahu deh dia nggak dengar apa dia pura-pura dengar tapi dia yang gimana gitu. Akhirnya gue langsung ke atas bang. Gue langsung bisa abang-abangan gue lantai 2, gue langsung ke lantai 4. Gue gedor-gedor nggak ada suara sama sekali bang. Akhirnya gue ada kunci serep kan. Gue kan megang kunci serep nih di kosan. Gue buka. Itu posisinya dia lagi nyakar-nyakarin tembok bang si Teteh itu. Gue nggak tahu kenapa. Pas gue panggil Teteh nggak kenapa gitu kan. Gak lama dia nengok, itu bang matanya melotot. Ini nih bola matanya nih yang warna hitam itu nggak ada bang, udah putih semua. Gue langsung astagfirullahaladzim. Gue langsung bingung bang. Teteh bukan, Teteh nggak ada kenapa, langsung pergi kamu, pergi dari sini gitu bang. Gue merinding mati. Pergi kamu, langsung teriak begitu bang. Gue langsung teriak, bang tolong bang. Nyata abang-abangan gue yang di bawah juga ngalamin hal yang sama bang. Yang di bawah ini yang si cewek ini juga ngalamin kesurupan. Lu kenapa deh? Ini si Teteh kesurupan sama dia di sini juga. Kita bingung nih bagaimana. Akhirnya mau nggak mau karena itu jam setengah 12 bang ya. Gue telepon nih. Akhirnya gue telepon nih bang tetangga gue nih. Alhamdulillah masih bisa ada yang angkat bang, salah satu teman gue. Cuman dia bingung juga mau kayak gimana. Dia kok nggak bisa ngapa-ngapain deh. Yaudah lu kesini aja, kalau enggak lu panggil Pak Ustadz gituin. Soalnya ini dua-duanya kesurupan, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya yaudah gue minta tolong sama dia kan. Itu lama banget bang datangnya bang, sejam. Baru Pak Ustadz itu datang. Gue pas datang, gue lama banget, orang Ustadznya tidur, gue bangunin dulu. Pas Ustadznya datang bang, bukannya itu setan takut, malah diajakin berantem bang. Kayak nantangin sih, kayak nantangin. Nah pertama Ustadz itu ke lantai 2 dulu nih. Gue masih di atas nih bang, sama teman gue ini megangin, ya kan. Nah Ustadz ke lantai 2 itu lama banget bang, ada kali 45 menit. Nggak lama Ustadz itu ke lantai 4 bang, tepat yang si Teteh ini kesurupan sama yang gue pegangin ini nih. Lantai 4 nungguin si Teteh ini. Pas Ustadznya masuk, langsung dilemparin tasbih bang ke si Teteh ini. Dilemparin, ngenain bagian dadanya. Teteh itu pingsan, tapi belum sadar bang. Pak Ustadz itu ngomong bang, wah ini mah parah deh, ini tempat ini harus dibersihin kayak gitu. Maksudnya Pak Ustadz, iya ini udah jadi sarangnya mereka kayak gitu bang. Gak lama Pak Ustadz ngomong gitu bang, ini si Teteh ini sama yang di lantai 2 ini, penghuni kosan berdua ini, itu kesurupan bareng bang. Langsung ngamuk, teriak-teriakan, dibarengin sama 2 kamar yang kosong tempat almarhum Mbak Mawar meninggal ini, sama yang satu lagi itu kayak ada yang ngamuk bang, berisik banget. Akhirnya gue bingung, kata Pak Ustadz, telepon orang, tolong bantuin gue. Akhirnya gue telepon temen gue, diangkat, tolong bantuin, panggilin Ustadz satu lagi kan, yang bukan di kampung gue nih bang, Ustadz tempat lain. Akhirnya datang Ustadz itu sama Ustadz yang kampung gue, mereka ngebersihin si Teteh ini sama yang di bawah ini yang kesurupan. Akhirnya nggak lama alhamdulillah itu sadar bang, mereka berdua nih. Nah akhirnya gue buka pintu nih bang, gue buka pintu kamar yang kosong ini nih, karena dikasih arahan untuk sama Ustadz itu, buka deh pintu yang itu dua-duanya. Akhirnya buka, dan Ustadz itu azan bang, di tempat itu azan, dibacain apalah gue nggak tahu gitu,
habis ladan dibaca sesuatu apa-apa, disiramin air, udah kunci. Ya udah akhirnya alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa lagi bang. Setelah itu paginya bos gue datang, gue ngomong apa yang selama ini terjadi di kosan ini, gue ngomong semuanya sama bos gue. Akhirnya bos gue mutusin, ya udah kosan ini kita tutup dulu sementara, kita bersihin. Akhirnya gue hubungin semua orang penghuni kosan yang di kampung, satu-satu pindah lah gitu. Jadi tetap maksudnya barangnya tetap di situ tapi kosong, jangan balik dulu karena ini mau dibersihin. Akhirnya tutup permanen. Sampai sekarang gedung itu sih masih berdiri, cuman bawahnya udah jadi minimarket yang gue lihat, atas masih kosong gitu. Itu sih bang pengalaman gue pas kerja waktu jadi penjaga kosan gitu di